I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes? Shalom, perkenalkan nama saya Rospin Kanjelina Siaan, NIM 210101119. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual. Yaitu yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja, sehingga siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran kontekstual, di mana yang pertama yaitu agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Yang kedua, untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya saat pelajaran IPA mereka belajar tentang bagian tubuh, maka guru akan menyuruh mereka untuk melihat bagian tubuh yang dipelajari seperti tangan, kaki, atau misalnya saat belajar IPS tentang tata surya mereka akan pergi keluar dan melihat pelangi, matahari, awan, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga yaitu agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Kenapa dikatakan bermakna? Karena dalam pelajaran kontekstual itu murid diharuskan untuk melihat sekelilingnya, melihat dunia sekelilingnya, agar mereka lebih paham, lebih memahami apa maksud dari pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat pembelajaran kontekstual. Manfaat pembelajaran kontekstual ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkan. Memahami dengan menerapkan yaitu maksudnya peserta didik belajar sambil terus melakukannya secara langsung, memperhatikannya secara langsung juga. Dan peserta didik juga bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu kita masuk pada media yang digunakan. Media yang digunakan dalam pembelajaran kontekstual ini yaitu yang pertama ada media audio. Media audio ini meliputi radio atau tape recorder. Lalu yang kedua ada media visual. Media visual ini meliputi grafik, diagram, bagan, dan juga poster. Lalu yang ketiga ada media serbaneka. Media serbaneka ini contohnya itu seperti pada lingkungan sekitar kita memasukkan tanaman ataupun hewan-hewan sebagai contoh dalam pembelajaran kontekstual tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual ini dapat digunakan pada semua tingkatan yaitu SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Kenapa demikian? Yaitu karena pada tingkatan itu masih dilakukan praktek pada lingkungan. Dan juga pada tingkatan itu siswa membutuhkan media pembelajaran yang langsung menunjukkan bagaimana cara kerjanya. Dan siswa pun langsung dapat mengerti tidak hanya dengan teori saja. Contohnya di perguruan tinggi melihat lingkungan sekitar apa yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Lalu yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Mengapa dikatakan menyenangkan dan tidak membosankan? Ya karena pada pembelajaran kontekstual ini, siswa pergi ke alam sekitar untuk melihat segala hal yang ada di situ yang terkait dengan pembelajaran. Lalu yang keempat itu terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok.
Sama halnya seperti yang tadi, siswa pergi ke lingkungan sekitar, ke alam, lalu melihat pembelajaran yang dipelajarinya tadi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka sang anak akan dapat bekerja sama dalam kelompok ataupun dalam individu sekalipun. Kelebihan yang kelima yaitu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Lalu ada pula kelemahan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Mengapa demikian? Yaitu karena seperti yang kita ketahui, cara siswa untuk menangkap suatu pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat, dan ada juga yang biasa saja. Oleh sebab itu, para siswa juga tidak akan dapat menangkap pembelajaran dalam model kontekstual ini dengan merata, karena ada siswa yang mengerti hanya teori saja, ada siswa yang mengerti saat praktek saja, dan ada siswa yang memang sangat-sangat sulit untuk mengerti. Lalu yang kedua yaitu bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran kontekstual ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan, karena siswa yang tertinggal ini tidak akan mudah untuk mengerti apa itu pembelajaran yang telah dipelajarinya, karena di sini siswa dituntut untuk menunjukkan kemampuan dari peserta didik tersebut, sedangkan guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator saja. Selebihnya siswalah yang bekerja untuk memahami materi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran dengan model kontekstual akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Dan yang terakhir yaitu tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model kontekstual ini. Lalu kita masuk dalam implementasi. Implementasi pembelajaran kontekstual ini yaitu kita ambil contoh pada saat guru olahraga memberi materi tentang renang. Siswa pasti sulit mengerti jika guru tersebut hanya menjelaskan bagaimana itu renang gaya dada, renang gaya punggung, atau bahkan renang gaya kupu-kupu. Oleh sebab itu, guru olahraga setelah pasti langsung membawa siswa ke kolam renang dan menunjukkan secara langsung bagaimana itu renang gaya dada, gaya punggung, bahkan gaya kupu-kupu. Dan siswa juga akan lebih mengerti jika sang guru mempraktekkan dengan baik, mempraktekkan cara renang tersebut pertama, lalu menyuruh step by step yang dipraktekkan oleh guru tersebut dilakukan oleh siswa. Maka siswa juga akan lebih mengerti, lebih paham, dan mudah menangkap. Lalu masuklah kita kepada kesimpulan, yaitu melalui model pembelajaran kontekstual ini, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika seorang siswa berada di dalam kelas, tetapi jauh lebih penting dari itu, bagaimana membawa pengalaman belajar tersebut keluar dari kelas, yaitu pada saat ia dituntut untuk menanggapi dan memecahkan permasalahan yang nyata yang dihadapi sehari-hari, sehingga pembelajaran kontekstual ini idealnya mengaitkan permasalahan pada dunia nyata kepada teori yang akan dipelajari atau disajikan pada siswa, dan siswa secara aktif memecahkan permasalahan tersebut sesuai apa yang ia dapatkan melalui pengalaman dan dihubungkan dengan teori yang ia pelajari di sekolah oleh gurunya. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran kontekstual ini. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.